Ibu Rektor siapa sih? Saya baik, izin saya mulai buka prodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Tiwi ke mute, Bu. Ya, mohon maaf. Mohon maaf, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Efriyanti SE AKTM SICA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana, Ibu Wakaprodi Ibu Listia Ike Purnomo SEMM, Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting di acara sosialisasi perbaikan nilai program studi akuntansi program sarjana. Salawat beserta salam semoga tidak pernah lupa untuk selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara sosialisasi perbaikan nilai yang akan kita lalui hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teman-teman mendapat kecukupan informasi terkait dengan perbaikan nilai yang sama-sama akan kita lalui. Baik, langsung saja untuk sosialisasi perbaikan nilai program studi akuntansi program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang akan langsung dipaparkan oleh Ibu Efriyanti SE AKT MSI CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi. Kepada Ibu Efri dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy holiday semuanya, tapi mohon maaf lahir dan batin karena saat sekarang kami undang kembali terlebih dahulu untuk menginformasikan beberapa mekanisme kegiatan belajar mengajar yang terdapat perubahan di dalamnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 26 Desember 2022, meskipun kondisi kita dalam kondisi liburan, tapi rekan-rekan sekalian memiliki kesempatan dan berkenan untuk bergabung bersama-sama dengan kita semua dalam langkah sosialisasi mengenai perbaikan nilai di program studi akuntansi pada program sarjana. Salam hormat saya kepada Ibu Wakaprodi, yaitu Ibu Listia Ike Purnomo, dan juga kepada Koordinator Pengajaran, Ibu Aditya Putri Pratiwi, dan Koordinator Kemahasiswaan, Ibu Afridayani, serta Bapak Ibu dosen yang saat sekarang bergabung. Tak lupa juga salam yang paling membanggakan kepada rekan-rekan mahasiswa. Saya lihat ada yang lagi OTW dalam perjalanan, hati-hati ya. Tetap konsentrasi, apabila berkenan mohon mundur sebentar, rehat sebentar, supaya tidak terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak akan lama. Oke, saya langsung saja ya. Izin saya melakukan share screen terlebih dahulu. Apakah terlihat rekan-rekan sekalian? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Baik. Hari ini kita akan menginformasikan mengenai sosialisasi perubahan dalam mekanisme KBM. Saya langsung informasikan saja. Apabila ternyata ada pergerakan slide saya yang tidak terlihat, mohon diinformasikan ya. Sekarang kita masuk ke slide kedua. Tujuan kita pendahuluannya adalah yang pertama untuk mendorong mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, untuk memperlancar alur kegiatan akademik. Oleh karena itu, surat edaran rektor mengenai peraturan rektor nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 dianggap kurang sedikit kuat
kuat dan mumpuni, maka muncullah surat edaran Wakil Rektor 1 Universitas Pamulang nomor 364 garing A.1 garing ED garing Unpam garing 12 garing 2022 tentang program peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan kelulusan mahasiswa. Dari hal ini, maka kita turunkan menjadi 4 agenda utama, yaitu yang pertama, poin kehadiran mahasiswa. Yang kedua, perbaikan nilai UTS dan UAS. Yang ketiga, penyelesaian UAPS. Dan yang keempat, pembiayaan UAPS. Yang paling riskan adalah poin yang kedua, karena perbaikan nilai UTS UAS ini akan kita selenggarakan pada akhir semester ini. Dan karena rekan-rekan sudah selesai menyelenggarakan ujian akhir studi, ujian akhir program studi, maka ini ada beberapa yang kita lihat belum diketahui oleh rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, kita akan menginformasikan lebih detail pada saat sekarang. Yang pertama mengenai kehadiran mahasiswa. Rekan-rekan, kehadiran mahasiswa minimal 75% tiap mata kuliah. Ini sudah kita terapkan, sudah kita jabarkan. Namun, terjadi keleluasaan di mana rekan-rekan yang memiliki pertemuan kurang dari 75% masih diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan dengan tatanan mendapatkan ACC dalam bentuk tugas-tugas perkuliahan yang di ACC menjadi kehadiran. Namun, saat dengan sekarang, 75% apabila ternyata tidak terlampaui, seyogyanya sesuai dengan peraturan kementerian tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Yang notabene hal ini menginformasikan bahwa rekan-rekan kalau tidak hadir kurang dari 75%, maka otomatis akan mendapatkan nilai E. Ini sudah menjadi kebijakan, namun memang dalam pelaksanaan belum se-ekstrim tersebut. Yang ada adalah apabila kurang dari 75%, maka nilai yang paling tinggi itu adalah posisinya mendapatkan B. Maka, untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang seyogyanya adalah menjadi keniscayaan, yang namanya pendidikan, ada pertemuan antar dua belah pihak, pendidik dan mahasiswa. Di dalamnya tidak hanya diinformasikan mengenai transformasi ilmu, namun di dalamnya juga mengandung unsur etika dan mengandung unsur pendidikan lainnya. Oleh karena itu saat sekarang, dengan mengimplementasikan hal yang ada, kita akan smoothkan, namun akan diimplementasikan secara mutlak. Jadi tidak lagi kurang dari 75% maka tidak dapat UAS, namun kurang dari 75% sampai dengan 50% silakan UAS, namun nilai paling tinggi adalah D. Kurang dari 50% maka otomatis akan mendapatkan nilai E. Dan ini terkandung dalam unsur persentase penilaian yang ada dalam rumusan. Mengapa? Karena nanti semester depan absensi akan dilakukan dengan mode tatap muka menggunakan APDI, yaitu aplikasi presensi digital, terintegrasi langsung ke dalam sistem penilaian. Sehingga rekan-rekan tidak memungkinkan bagi rekan-rekan sekalian untuk melakukan sesuatu yang kurang nyaman, yaitu mungkin melakukan menandatangani rekan-rekan temannya apabila tidak masuk ataupun mengabaikan. It's okay, nggak masuk, yang penting UTS sama UAS saya tinggi. Nah, ini yang tidak diperkenankan semua. Terkait dengan absensi berjalan, maka akan dipertanyakan, Bu, kok ini jadi sangat kejam? Nah, coba kita lihat. Kita ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu mengandung unsur 14 kali pertemuan dengan pertemuan ketiga, pertemuan pertama lagi untuk UTS dan pertemuan berikutnya untuk UAS. Untuk 2 SKS itu 14 materi. Untuk 3 SKS itu 21 materi. Sehingga ada di dalam kurunnya yang untuk 3 SKS ada 7 materi di mana Anda online. Maka seyogyanya kalau kalian mengerjakan secara online learning itu sudah mengantongi 33,33%. Ya. Nah, bagaimana mengakomodir apabila saya reguler A, B, Bu, namun saya shift-shiftan? It's okay.
Di dalam reguler AB itu ada yang namanya absensi berjalan. Kalian bisa mengikuti pada reguler A yang sama dengan kelas yang berbeda, kelas paralel, atau ke reguler B dengan kelas paralel. Artinya adalah dengan mata kuliah yang sama. Bagaimana dengan reguler C, Bu? Bisa. Reguler C bisa juga melakukan absensi berjalan, yaitu CK ke CS ataupun sebaliknya. Namun, ini berada pada 1 minggu yang sama. Mengapa? Karena kalau dalam 1 minggu yang sama, materinya akan sama. Kemudian yang ketiga, maksimal untuk absen berjalan itu adalah 3 kali saja dalam 1 semester per mata kuliah. Jadi kalau misalkan saya ikut di akuntansi keuangan lanjutan, saya tidak bisa ikut perkuliahan, maka Anda bisa melakukan absensi berjalan. Kalau dengan 3 kali absensi berjalan dari 14, maka sebenarnya tinggal 11 pertemuan saja yang masih harus Anda jabanin untuk bisa stay di dalam kampus. Bu, 75% itu berapa? Hitunglah, 75% kali 21. Kalau 75% kali 21, kisaran berapa itu? Kisarannya 5. 5 perkuliahan, 5 pertemuan, di mana Anda tidak diperkenankan tidak masuk dengan alasan bekerja, sakit, dan semacamnya. Namun lebih dari 5 kali tidak masuk, nah inilah yang akan kena. Bisa jadi Anda akan mendapatkan nilai D, atau kalau misalkan kurang dari 50%, bisa jadi Anda akan mendapatkan nilai E. Kemudian, ini akan berlaku pada posisi semester genap 2022-2023. Memang informasinya ada rumusan yang ternyata sudah dimasukkan dalam semester ini. Namun ini kami informasikan sistem sudah di-reset ulang. Sehingga rekan-rekan pada tanggal 29 nanti, rekan-rekan bisa melihat semua nilai yang ada dengan bobot dan komponen yang tertera, di mana nilai tugas belum kita konfirmasi untuk mendapatkan konteks nilai 75-50% nilai D, ataupun kurang dari 50% adalah nilai E. Ya. Yang kedua, perbaikan nilai. Nah, konteks perbaikan nilai inilah yang sekarang berlaku. Ada beberapa hal apabila ternyata kalian memiliki nilai jelek. Nilai jelek itu apa, Bu? Kami informasikan, kalian harus lulus 145 SKS dari 138 SKS mata kuliah. Maka, dari 138 SKS tersebut, Anda tidak diperkenankan mendapatkan nilai E. Nilai E adalah nilai tidak lulus. Maka, jikalau di dalam transkrip akhirnya ada nilai E, tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir program studi atau sidang, dalam bentuk sidang skripsi, sidang tugas akhir komprehensif, ataupun sidang karya tulis. Bagaimana dengan nilai D, Bu? Nilai D diperkenankan maksimal 1 saja. Apabila ada nilai D lebih dari 1, maka segera lakukan revisi. Nih ya, pertama, lakukan revisi. Kapan revisi diselenggarakan? Bisa jadi pada posisi semester 7, Anda sudah mampu dan diperkenankan menyelenggarakan revisi. 1 mata kuliah yang kemudian Anda bisa melakukan pendaftaran pada staf kita. Berlaku untuk semua mata kuliah yang berjalan di semester ini ataupun mata kuliah yang sebelumnya sudah pernah kalian ambil. Lama pelaksanaan ini adalah 1 semester perkuliahan. Bisa diambil di semester 7, 8, ataupun 9 ke atas. Maka pembiayaannya hampir sama dengan pembayaran SPP biasa. Saya ambil contoh, misalkan untuk mahasiswa yang saat sekarang semester 7, Anda mengambil mata kuliah 19 SKS. Maka kalian memungkinkan untuk melakukan revisi 1-2 mata kuliah senilai paling maksimal 24 SKS.
tanpa melakukan pembayaran tambahan karena itu sudah include dalam SPP biasa. Maka untuk mahasiswa semester 9 ke atas yang mengambil revisi atau mengambil mata kuliah, maka biayanya sama dengan pembayaran skema SPP. Untuk reguler C disesuaikan dengan reguler C, untuk reguler AB disesuaikan dengan reguler AB. Yang kedua, melalui semester antara. Melalui semester antara ini biasanya kita selenggarakan pada peralihan semester genap ke semester gasal, yaitu biasanya dari bulan Juli sampai dengan bulan September. Berlaku untuk mata kuliah yang bukan pada semester berjalan. Contoh, di semester genap 2021 saya sedang mengambil mata kuliah AKL 2. Maka tidak diperkenankan melakukan pengambilan mata kuliah AKL 2 pada semester antara. Ya, jadi berlaku untuk bukan pada mata kuliah di semester berjalan. Maksimum yang boleh diambil adalah 9 SKS, silakan disesuaikan. Apabila ternyata punya 3 mata kuliah 2 SKS dan 1 mata kuliah 3 SKS, maka totalnya Anda mengambil 4 mata kuliah. Tapi kalau misalkan berlaku 3 SKS saja, maka mengambil 3 mata kuliah. Maksimum boleh mengikuti semester antara hanya 2 kali saja. Kalau semester antara di semester genap ke ganjil 2020 sudah pernah, 2021 sudah pernah, maka di 2022 ini tidak diperkenankan. Kita ada recording dalam sistem informasi akuntansi kita. Lama pelaksanaan kisaran 7-8 minggu, sehingga di dalamnya ada pertemuan secara online dan ada pertemuan secara offline. Tetap ada UTS dan UAS. Biayanya 50 per SKS tambah 100.000 untuk ujian. Contoh, saya mungkin melakukan pengambilan mata kuliah Bahasa Inggris 2. Bahasa Inggris 2 SKS, maka yang harus saya bayarkan adalah sebesar 200.000. 2 dikalikan dengan 50.000 ditambah dengan 100.000, maka 200.000. Ujian susulan. Ujian susulan ini dilakukan pada semester berjalan, yaitu semester di mana kalian aktif pada semester ini. Hanya berlaku untuk UTS saja. Dan hanya berlaku kepada mahasiswa yang belum dapat mengikuti UTS dengan alasan yang jelas. Apabila kemudian alasannya, Bu, saya bangunnya kesiangan, mohon maaf kami tidak akan memberikan ACC untuk kalian mengikuti UTS susulan. Sekali lagi, UTS susulan, ujian susulan hanya berlaku untuk ujian tengah semester saja. Pelaksanaannya diselenggarakan secara offline sesuai dengan info akademik prodi yang dapat kalian akses pada Facebook ataupun Instagram program studi akuntansi. Biaya per mata kuliah adalah 25.000 per mata kuliah. Yang keempat, perbaikan nilai. Perbaikan nilai diselenggarakan di akhir semester berjalan. Perbaikan nilai berlaku untuk, pertama, mahasiswa yang pada waktu UTS ataupun UTS susulan memiliki nilai kecil, maka silakan untuk melakukan revisi UTS. 2. UAS susulan. Untuk mahasiswa yang belum sempat UAS, karena kita tanggal 19 sampai 24 sudah menyelenggarakan UAS, dan apabila ternyata dalam konteksnya kalian sedang mengalami hambatan, dan kemudian tidak bisa menyelenggarakan ujian akhir semester, maka diperkenankan untuk UAS susulan pada skema perbaikan nilai. Yang ketiga, apabila ternyata sudah mengikuti UAS atau sudah mengikuti UAS, namun ternyata nilai UAS-nya relatif kecil, maka diperkenankan untuk mengikuti revisi UAS. Pelaksanaannya offline, diselenggarakannya akan disesuaikan dengan info akademik prodi, yaitu pada tanggal 4 sampai tanggal 5 Januari. Di semester gasal 2021 ini, maka kita buka 2 kali pendaftaran. Tadi saya lihat ada yang bertanya, yaitu pada tanggal 19 sampai dengan 24. Nah, kenapa ini belum kami sosialisasikan? Karena memang skema yang utama baru dapat kita terima ACC-nya dari
Bapak Wakil Rektor 1 di hari Sabtu tanggal 24. Dan memang di dalam kalender akademik revisi ada masa kedua, yaitu penerimaan pendaftaran pada tanggal 2 sampai tanggal 3 bulan Januari 2023 secara offline pada staf akademik dengan catatan membawa KHS, kemudian membawa bukti sudah melakukan pelunasan sampai dengan UAS. Pelaksanaannya sendiri tanggal 4 sampai tanggal 5. Maka rekan-rekan, per tanggal 7, kita akan di-close revisinya. Oleh karena itu, pantengin sampai dengan tanggal 7 sore pada pukul 5, Anda pantengin. Apabila ternyata skema nilai belum mengalami perubahan, maka bisa informasi kepada dosennya ataupun staf untuk kemudian nanti kami perhatikan. Namun rekan-rekan, perbaikan nilai ataupun ujian susulan tidak menjamin kalian akan mendapatkan nilai lebih baik dibandingkan nilai sebelumnya. Apabila ternyata nilai yang kalian terima adalah nilai yang lebih jelek daripada nilai sebelumnya, contohnya adalah UTS revisi. Hasil dari UTS 65. Kalian ikut UTS revisi ternyata dapatnya 48. Maka yang akan diambil adalah nilai UTS sebelumnya. Ya, biayanya adalah 25 per aktivitas. Yang berikutnya adalah penyelesaian UAPS. Nah, ini akan kami hadirkan kembali semua mahasiswa semester 6 dan kemudian akan kami hadirkan kembali semua mahasiswa semester 7 sampai dengan 14, yaitu mahasiswa semester 9 sampai dengan 14 yang belum tercatat di kita menyelenggarakan seminar proposal. Mengapa? Basis aktivitas kita adalah posisi semester 6. Di semester genap nanti, kepada mahasiswa semester 6 yang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, diwajibkan menghasilkan proposal secara individu. Saya ulangi, diwajibkan menghasilkan proposal penelitian secara individu. 2 proposal yang kami terima, proposal skripsi dan proposal dalam bentuk karya tulis atau sudah menyediakan purwarupa ataupun prototipe. Kepada mahasiswa di semester 6 saat berakhir belum mensubmit proposal hasil dari mata kuliah metodologi penelitian, maka kami akan memplotting untuk mengikuti komprehensif di semester berikutnya. Saya ulangi, kepada mahasiswa yang tidak mensubmit proposal pada akhir semester 6 di mata kuliah metodologi penelitian ataupun tidak mensubmit purwarupa dan prototipenya, maka di semester berikutnya akan disematkan sebagai peserta jalur komprehensif. Paham ya? Dan ini tertera dalam surat edaran Wakil Rektor 1 tersebut. Berikutnya, pelaksanaan pra-UAPS. Pelaksanaan pra-UAPS saat sekarang tidak lagi sama dengan semester sebelumnya, di mana semester sebelumnya kami menanti kalian sadar untuk kemudian mendaftar. Tidak terjadi seperti itu. Yang kami lakukan adalah sesuai dengan surat edaran Wakil Rektor 1 tersebut, maka di semester 7 kami akan segera menginformasikan jadwal pra-UAPS semua mahasiswa semester 7 dengan landasan proposal yang sudah disubmit pada Bitly yang merupakan hasil dari output mata kuliah metodologi penelitian. Dan yang tidak melakukan submission, namun aktif di semester 7, akan kami masukkan sebagai peserta jalur komprehensif, maka mengikuti ujian tertulis atau ujian tulis. Kapan, Bu? Maka di minggu kedua kita akan segera men-share informasi peserta-peserta yang ikut pra-UAPS hari apa, dengan dosen siapa. Dan itu akan diselenggarakan langsung menggunakan data mahasiswa aktif
pada semester tersebut, yaitu mahasiswa semester 7 dan untuk semester depan include di dalamnya mahasiswa semester 8 sampai dengan mahasiswa semester 14 yang terhitung aktif dan belum menyelenggarakan seminar proposal. Syaratnya adalah wajib hadir. Ketentuan lainnya ini akan menyusul. Kita akan informasikan pada saat minggu pertama kami mengundang mahasiswa semester 6 dan mengundang mahasiswa semester 7, 8, dan seterusnya. Sekarang yang terakhir adalah pembiayaan UAPS. Mengapa tadi sebelumnya kita menginformasikan mekanisme merupakan kewajiban, merupakan langsung akan hadir di pelaksanaan pra-UAPS, karena mulai semester depan, mahasiswa di semester 8 akan langsung keluar biaya registrasinya, mohon maaf, biaya yang digeneratkan adalah sebesar SPP plus biaya UAPS. Bu, kami sudah UAPS, Bu, maka otomatis tidak akan keluar biaya tersebut. Bu, kami UAPS-nya di semester 7 kemarin, Bu, maka otomatis akan keluar biaya tersebut. Bu, kami belum mengajukan UAPS, Bu, kami belum menyerahkan proposal, Bu, maka menggunakan peraturan tadi, tidak terkendala apapun, Anda tetap harus melakukan pembayaran di semester 8. Oleh karena itu, kita memaksa kalian segera melakukan, mengikuti jadwal yang kami akan informasikan. Karena ini akan menjadi kerugian apabila kalian melakukan pembayaran, tapi kalian tidak bisa melakukan bimbingan karena belum pernah menerima surat penugasan dalam bentuk apapun. Ya. Di semester 9 akan secara otomatis akan memperoleh registrasi sebesar 600.000 saja untuk mahasiswa yang tidak melakukan revisi perkuliahan. Tapi untuk mahasiswa yang melakukan revisi perkuliahan, maka nilainya akan sebesar SPP seperti biasa, mengikuti SPP regulernya, reguler A, B, atau reguler C. Semester 10 otomatis akan keluar 1.100.000, yaitu 600.000 registrasi untuk mahasiswa yang ternyata tidak mengambil revisi dan biaya keterlambatan 1,1. Maka kepada mahasiswa yang mengambil revisi, maka biayanya sebesar SPP plus 500.000 biaya keterlambatan kelulusan. Untuk semester 11 sampai dengan 14, apabila tidak mengambil revisi, maka biaya yang dikeluarkan 1,6 setiap semester. Namun apabila ternyata revisi akan sebesar SPP ditambah dengan 1 juta biaya keterlambatan. Paham ya? Maka rekan-rekan, upayakan untuk lulus. Kenapa? Karena kelulusan saat sekarang, pendaftarannya kita undurkan. Di dalam kalender akademik, pendaftarannya itu adalah tanggal 31 Desember. Dengan mengacu kepada surat edaran Wakil Rektor 1 ini, dan mengacu kepada revisi kalender akademik, maka kita undurkan ke bulan Januari. Tanggal 7 Januari adalah terakhir penandatanganan transkrip nilai dan penandatanganan lembar persetujuan Kaprodi. Tanggal 11 dokumen terakhir. Rekan-rekan harus dipahami, mengapa kita ambil tanggal 7? Karena tanggal 9 sudah mulai registrasi. Maka kalau kalian melakukan pendaftaran sidang di tanggal 9 dan seterusnya, berlakulah tagihan otomatis ini. Ya. Itu yang ingin saya informasikan, mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Biasanya dengan pertanyaan itu akan menjadi lebih paham lagi. Oleh karena itu saya cukupkan sampai di sini, sosialisasi mengenai beberapa perubahan pada kegiatan belajar mengajar
yang mengacu kepada surat edaran Wakil Rektor 1 mengenai program percepatan lulusan tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kaprodi atas pemaparannya. Kita lanjut ke acara sesi tanya jawab teman-teman mahasiswa. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung? Boleh raise hand? Baik, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Apa itu? Saya atas nama Beni Wijaya, semester 7, izin bertanya, Bu. Baik, silakan Beni. Terkait keterlambatan Sebentar, pendaftaran boleh UAS. di-admit dulu, Ibu? Boleh di-admit biar kelihatan? Boleh di-pin, mohon maaf. Bukan di-admit, di-pin, mohon maaf. Saya izin bertanya, Bu, terkait keterlambatan pendaftaran UAS susulan, Bu. Itu bagaimana ya prosedurnya, Bu ya? Sedangkan kemarin di tanggal 24 kan udah close, Bu. Sedangkan kan ada gelombang 2 lagi tuh. Untuk tanggalnya kapan, Bu ya? Sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kaprodi mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Izin ditampung dulu, Bu. Baik, selanjutnya. Saya izin bertanya, Ibu. Dengan siapa ini? Dengan Feni. Feni. Ya, silakan Feni. Ya, izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa reguler C semester 8, Bu, saat ini. Nah, kebetulan saya masih ada revisi untuk 4 matkul dengan nilai 2E dan 2D. Dengan nilai seperti itu kan belum bisa melakukan kompre gitu ya, Bu ya. Nah, apakah dengan situasi demikian saya bisa nanti mengambil semester antara, terus nanti di semester 8 saya udah bisa mulai kompre gitu, Bu. Mohon untuk instruksinya. Baik, terima kasih Mbak Feni. Selanjutnya ada yang raise hand. Mas Raffi Ilham, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Raffi Ilham, mahasiswa semester 11 dari reguler A, Bu. Saya mau ngajuin perbaikan nilai UTS itu, Bu. Tapi saya kata dosennya tuh nggak bisa dikonfirmasi, Bu. Gimana, Bu? Baik, ada lagi Mas Raffi? Udah, Bu. Gitu Cukup aja, Bu. Ya. Baik. Silakan lanjut Mbak Arina. Iya, Ibu. Saya Arina dari semester 7. Saya ada nilai yang E, karena waktu itu tidak bisa ikut UAS, tapi adanya di semester 2 ya. Itu seperti apa ya, Bu, untuk perbaikan nilainya? Terima kasih. Baik. Ada lagi? Mbak Fitri Rahayu, silakan. Ya, baik Bu, izin bertanya. Saya dari akuntansi semester 3. Kemarin mengikuti UAS karena nggak pernah masuk perkuliahan. Masuknya itu cuma UTS, UAS, sama presentasi. Karena terkendala jarak, saya dari Cilegon. Makanya nilainya kemarin muncul ada yang dapat E sama D. Kayak gitu. Terus di sini semester berikutnya saya mau pindah ke Universitas Sutomo yang ada di Serang karena yang lebih dekat. Itu kalau misalkan revisi, saya revisinya di Pamulang apa di Sutomo, Bu. Terima kasih. Baik. Mbak Fitri cukup? Cukup. Oke, terima kasih atas pengakuan dosanya. Ini lebih ke pengakuan dosa ya. Iya, betul. Iya, betul. Baik, selanjutnya Bu Kaprodi gimana, mau dijawab dulu? Masih banyak. Dijawab dulu aja, Ibu. Baik, silakan Ibu. Ada Bu Listi. Bu Listi, apakah mau membantu untuk memberikan jawaban di beberapa pertanyaan? Silakan Bu Listi.
Saya duluan nih, Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Efri. Teman-teman, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, saya bantu jawab yang inget ya. Soalnya tadi lupa dicatat nih pertanyaannya dari Mbak dan Mas sekalian. Mungkin coba bantu jawab untuk yang jadwal revisi perbaikan nilai yang saat ini ya. Yang saat ini berjalan itu pendaftaran sesi kedua untuk memperbaiki UTS revisi. Artinya itu pernah ikut UTS tetapi nilainya kurang memuaskan. Itu UTS revisi. Kemudian bisa mendaftar untuk perbaikan nilai UAS. Perbaikan nilai UAS dilakukan apabila setelah selesai UAS ini tanggal 29 nanti nilainya dapat dilihat dan ternyata nilainya tidak sesuai atau maksudnya nilainya kurang gitu ya. Itu satu lagi adalah jika memang kemarin pas tanggal UAS itu tidak mengikuti UAS di jadwal yang seharusnya. Nah, itu pendaftarannya nanti dibuka di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Januari. Flyer-nya sudah ada di sosmednya Prodi, ada di web. Teman-teman nanti bisa lihat pendaftarannya secara tatap muka atau langsung ke bagian staf Prodi. Kemudian pelaksanaannya nanti adalah tanggal 4 sampai dengan 5 Januari 2023. Itu menjawab pertanyaan Mas siapa tadi ya. Selanjutnya, untuk yang punya nilai E, berarti seperti yang tadi di PPT-nya Buka Prodi, itu boleh memperbaiki nilai dengan program revisi KRS. Revisi KRS itu bisa didaftar mulai awal semester 7. Penjadwalannya sesuai dengan jadwal yang berlaku pada semester berjalan tersebut. Nah, ini kan akhir semester. Nanti yang udah semester 7 dan seterusnya yang mau mengikuti revisi KRS untuk yang nilainya E itu bisa dipantengin kalender akademiknya Unpam. Ya, itu revisi KRS. Kemudian yang tadi nilainya D, C ataupun B secara keseluruhan pengen diperbaiki, maka bisa ikut yang namanya semester antara. Nah, semester antara programnya akan keluar di posisi semester genap akhir menuju ke semester gasal. Kalau di Unpam semester genapnya itu biasanya mulai sosialisasi untuk semester antara itu bulan Juni. Juni, Juli, Agustus pelaksanaan, September sudah masuk semester gasal lagi. Itu mungkin menjawab beberapa pertanyaan. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Listi. Bu Tiwi, saya izin ya. Tadi sudah banyak yang sudah diinformasikan oleh Bu Listia Ike Purnomo ya. Jadi pertanyaan Beni, bagaimana Bu kalau misalkan saya terlambat melakukan pembayaran? Nah ini nakal. Karena keterlambatan pembayaran, sebentar, saya informasikan terlebih dahulu. Setiap lembaga, setiap mahasiswa, dan setiap dosen itu semua memiliki hak dan memiliki kewajiban. Maka kepada rekan-rekan mahasiswa, hak kalian adalah mendapatkan mata kuliah, hak kalian mendapatkan pendidikan, hak kalian mendapatkan kurikulum yang sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan para profesi di luar sana. Dan hak kalian adalah diakomodir terkait dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kelulusan dan untuk mencapai gelar sarjana akuntansi. Namun di dalamnya ada kewajiban. Kewajiban kalian adalah menyelesaikan pembayaran tersebut. Kenapa? Karena dalam penyelesaian pembayaran tersebut terselip hak orang lain, terselip hak para dosen, terselip hak para OB, terselip hak para tendik, dan terselip hak para teman-teman kalian sekalian. Kok bisa? Karena dengan menggunakan 200.000 sebulan, ini tidak akan bisa mengakomodir kebutuhan dalam penyelenggaraan suatu entitas pendidikan. Karena dalam aturan kelembagaan akreditasi, suatu program studi akan dinyatakan menjadi program studi yang unggul apabila ternyata di dalamnya
ada pendanaan sebesar 18 juta dalam 1 tahun. 18 juta dalam 1 tahun atau 9 juta dalam 1 semester. Kita jauh api dari panggang. Mengapa? Karena banyak sekali subsidi yang diberikan oleh pihak yayasan. Namun, jangan jadikan kenyamanan tersebut menjadi kebiasaan untuk menelantarkan hak orang lain. Oleh karena itu, memang diinformasikan untuk keterlambatan ada denda. Namun jangan pernah merasa bahwa denda menjadi penting bagi pihak lembaga. Denda hanya sekelumit cara untuk menyadarkan kalian di mana ada hak orang lain di dalam kewajiban kalian. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya adalah, Bu, bagaimana kalau kami terlambat melakukan pembayaran? Silakan lakukan pembayaran karena penyelesaian akhir semester belum selesai sampai dengan tanggal 7 Januari. Silakan dengan kewajiban terselip di dalamnya sebesar denda administrasi. Kemudian pertanyaannya, apakah bisa semester antara, katanya Mbak Feni. Tadi sudah diinformasikan dengan baik oleh Bu Listi. Silakan sepanjang mata kuliah yang 2E dan 2D tersebut bukan pada semester berjalan atau bukan pada semester di mana kamu baru mengambil mata kuliah tersebut dan lanjut Anda akan melakukan semester antara. Ya, pertanyaan Raffi, perbaikan nilai UTS nggak bisa karena memang dosen tidak diperkenankan menyelenggarakan perbaikan UTS ataupun UTS susulan. Jadi rekan-rekan, kepada kalian di mana ada dosen yang menerima ujian susulan dan mengenakan biaya atasnya, ini harap dilaporkan kepada program studi. Karena tidak diperkenankan bagi dosen untuk melakukan penyelenggaraan ujian susulan. UTS susulan hanya ada, mohon maaf, ujian susulan hanya ada untuk ujian tengah semester saja. Dan untuk ujian susulan pada ujian akhir semester berada pada perbaikan nilai. Kedua hal ini diselenggarakan oleh program studi. Dosen yang bersangkutan akan menerima lembar jawaban yang sudah kalian kerjakan, melakukan revisi, mengentry, dan program studi yang akan memvalidasi perubahan nilai. Jadi adalah benar, dosen tidak diperkenankan menyelenggarakan ujian tengah semester ataupun akhir semester secara susulan. Pertanyaan Mbak Arina. Tidak bisa UAS perbaikannya seperti apa? Tadi ya, sudah diinformasikan Bu Listi ya, bisa revisi, bisa semester antara. Terakhir, Mbak Fitri. Nah, ini dia Mbak Fitri, saya stop share terlebih dahulu. Diperkenankan kepada kalian untuk masuk atau berpindah dari antar program studi di Universitas Pamulang, sesuai dengan surat edaran yang ada. Namun perlu diperhatikan terlebih dahulu rekan-rekan bahwa kalian statusnya apa? Disebut dengan statusnya apa adalah di drop out kah ataukah tidak? Mengapa? Unpam murah tapi nggak murahan. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang memiliki nilai untuk semester 1, 2, dan 3 yang memiliki nilai di bawah 1,25. Ini kita sudah turunkan. Sebelumnya 1,5. Karena masa pandemi kita turunkan menjadi 1,25. Maka apabila Anda mendapatkan nilai di bawah itu, Anda akan tertera sebagai drop out. Untuk mahasiswa semester 4 ke atas, apabila nilai IPK terakhir Anda adalah 1,75, di bawah 1,75, Anda pun akan drop out. Bisakah masuk ke Unpam kembali? Bisa, dengan catatan mengikuti mekanisme yang ada, harus menanti terlebih dahulu sekian tahun baru bisa melakukan pendaftaran. Bisakah dengan Sutomo? Saya ketua program studi akuntansi di Universitas Sutomo juga. Universitas Sutomo memang membuka, tapi bukan berarti Universitas Sutomo murahan. Untuk bisa berpindah ke Universitas Sutomo, kategorinya adalah Anda pun terdata sebagai mahasiswa aktif yang bukan drop out.
Untuk mahasiswa yang di drop out, maka akan ada tatanan aturan tersendiri, seperti yang diinformasikan di dalam surat edaran yang ada. Jadi silakan nanti berkomunikasi lebih lagi. Tapi yang pasti, pernyataan bahwa oke, I'm done here, saya drop out di sini, saya bisa pindah ke prodi lain di Unpam, atau saya pindah ke afiliasi di Yayasan Sasmita Jaya di Universitas Tomo, itu adalah tidak diperkenankan. Ya, karena kita menjaga sisi kualitas yang ada, jadi kita tidak hanya mengejar kuantitas, tapi kita juga melihat dari sisi kualitas yang ada. Oleh karena itu, nanti pertanyaan tersebut akan kita jawab dengan menggunakan tatanan aturan yang berlaku juga. Saya rasa itu, Bu Tiwi, mungkin bisa dibuka pertanyaan yang lainnya. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Evri dan Ibu Listeika atas jawabannya. Teman-teman yang sekiranya pertanyaannya sejenis dan sudah terjawab, boleh diturunkan tangannya. Yang masih raise hand, Mbak Resti. Mbak Resti, ready untuk bertanya. Yang ready untuk bertanya, silakan boleh langsung di open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya mahasiswa reguler A semester 1, izin bertanya. Kalau yang perbaikan nilai itu seperti apa ya Bu? Seperti ujian lagi atau bagaimana Bu? Makasih. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ibu, saya di semester 5. Kan saya sudah mengumpulkan UAS ya Bu ya, di hari Rabu. Deadline-nya itu di hari Jumat. Nah, terus pas kayak gitu, saya cek secara berkala, itu udah checklist biru Bu, udah terupload juga. Tapi hari ini dosen saya cek, dosen saya WA, katanya saya belum upload, dan saya lihat memang checklistnya hilang Bu, tiba-tiba. Terus upload UAS saya tidak ada, itu harus kayak gimana ya Bu? Baik. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Bu, terkait untuk surat magang mandiri, apakah yang di My Unpam itu bisa digunakan untuk magang mandiri Bu? Mohon penjelasannya Bu, soalnya saya tahu dari teman katanya kalau yang di My Unpam itu bisa digunakan kayak buat magang mereka sama kayak buat penelitian aja Bu. Kalau misalnya terkait magang mandiri itu gimana ya Bu prosesnya? Terima kasih. Pak Prodi bisa terdengar dengan jelas pertanyaannya Bella? Baik. Selanjutnya. Selamat sore Bu. Sore. Saya Ricky ini. Ricky Maulana dari semester 5 Bu. Saya mau tanya, Sabtu kemarin kan ujian UASnya itu tatap muka ya. Sedangkan saya ada kendala masalah keluarga, ada yang sakit dan saya tidak bisa hadir Bu waktu itu Bu. Nah itu kira-kira gimana Bu ya? Baik, Mas Riki akan dijawab. Selanjutnya. Izin bertanya Bu, saya Benny Wijaya dari semester 7 Prodi Akuntansi Bu. Terkait nilai Bu, itu nilai C walaupun IPK-nya di atas 3 Bu, itu nilai C itu ada batasan nggak Bu? Buat ngelaksanain ujian skripsi nantinya. Sekian Bu, terima kasih. Baik, ada lagi? Teman-teman? Assalamualaikum Bu, saya izin bertanya. Robi, silakan. Perkenalkan saya Robi Awaludin dari semester 3. Saya ingin bertanya Bu tentang kehadiran. Di kehadiran itu kedepannya akan digunakan aplikasi presensi digital atau APDI. Nah, itu digunakan apakah kita dikasih aplikasi tersendiri atau kita akan disediakan fingerprint seperti itu, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Robi. Ada lagi?
Sepertinya sudah, Bu Kaprodi, silakan Bu. Bisa Bu Disti, silakan. Sudah Bu, sepertinya. Baik. Kita coba lihat ya satu demi satu. Atas nama Resti, perbaikan nilai seperti apa? Kayaknya sudah dijawab. Jadi ini pertanyaan serupa. Anda tadi bisa lihat di dalam share screen saya. Perbaikan nilai itu mekanismenya seperti apa? Perbaikan nilai yang Anda maksud adalah perbaikan nilai nanti itu adalah dalam bentuknya ujian. Anda akan diberikan soal untuk kemudian nanti soal tersebut akan menggantikan, akan kami berikan kepada dosen. Kapan itu diselenggarakan pada tanggal 4 dan tanggal 5. Silakan nanti kalian melis kepada Mbak Windy. Mbak Windy adakah di sini dari staf teknik kita? Silakan Anda melisnya, Anda bisanya di tanggal 4 atau di tanggal 5. Ya, kemudian itu juga ada beberapa slot waktu, silakan Anda pilih mau waktunya kapan. Jadi nanti kita akan persiapkan soal untuk mata kuliah tersebut sesuai dengan waktu yang kalian pilih. Tapi penyelenggaraan hanya 2 hari saja di tanggal 4 dan tanggal 5. Apabila belum melakukan pendaftaran di tanggal 19 sampai dengan 24, maka silakan melakukan pendaftaran di tanggal 2 dan 3. Mohon maaf, tidak ada perpanjangan waktu mendaftar. Tidak diperkenankan dan tidak diterima pendaftaran di tanggal 4. Ya, ini mohon dipahami bersama-sama. UAS deadline. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Farah, silakan Anda koordinasinya dengan dosennya, bukan dengan kami. Apabila ternyata memang tidak ada bukti otentik di mana seorang akuntan tidak akan bisa menjurnal apabila tidak ada bukti di atas hitam putih. Maka tidak terdata sebagai Anda mengikuti UAS, silakan Anda mengikuti dalam posisi perbaikan nilai. Bisa dikategorikan sebagai UAS revisi, bukan UAS susulan, karena Anda dinyatakan sudah mengikuti UAS. Mbak Bella, saat magang bisakah pernyataan magang apabila ingin diindikasikan sebagai magang dalam tindakan MBKM, ini bisa berdiskusi dengan Ibu Tiwi. Namun, yang bisa kami informasikan, magang mandiri yang bisa kita sinyalir sebagai magang MBKM, ini harus melewati terlebih dahulu beberapa tahapan. Tahapan yang utama adalah apakah sudah ada MOU antara Unpam dengan perusahaan Anda. Tahapan yang kedua adalah bagaimana mekanisme yang ada di sana. Kita harus telaah terlebih dahulu karena apabila indikatornya akan masuk sebagai magang MBKM, kita akan menggunakan rujukan dari pemerintah terkait dengan kategori-kategori ataupun persyaratan-persyaratan magang MBKM. Kemudian untuk Mas Riki, Sabtu UAS offline tidak bisa ikut, ya itu tadi. Ujungnya hampir sama dengan punyanya Mbak Farah. Silakan kalau memang mau mengikuti, berarti bisa mengikuti UAS susulan. Kalau Mbak Farah akan menjadi UAS revisi. Tapi kalau Mas Riki akan menjadi UAS susulan, karena Anda tidak ikut UAS. Atas nama Mas Beni, nilai C di atas banyak, padahal IPK-nya 3. Maka yang bisa kami informasikan, Anda nggak bisa lulus kalau ada nilai E. Dan Anda nggak bisa lulus juga kalau misalkan nilai D-nya lebih dari 1. Bu, kalau misalkan semua nilai saya adalah C, ya nggak ada masalah, silakan saja. Karena konteks dari kementerian diperkenankan lulus apabila tidak ada nilai E, telah menempuh sekian SKS sesuai dengan kurikulum program studi, dan yang ketiga adalah nilainya di atas 2,0. Ini adalah persyaratan dari kementerian, bukan persyaratan dari program studi. Maka kalau memang misalkan ternyata, oh IPK saya 2,4 Bu, yang menandakan C-nya pasti banyak banget. Pertanyaan saya adalah, fungsinya apa ijazah sama transkrip kalian? Karena ijazah dan transkrip serta SKPI itu yang akan mengantarkan kalian lulus administrasi masuk ke depan meja wawancara. Maka kalau misalkan IPK kalian adalah banyak sekali C-nya, bagaimana mungkin kalian bisa fight dengan yang lain? Artinya kalah sebelum bertempur. Yang lain yang memiliki nilai bagus-bagus, mereka akan punya kesempatan untuk dipanggil terlebih dahulu.
Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Apakah memang mau lulus dengan kondisi seperti itu, ataukah mengambil masa waktu untuk memperbaiki nilai? Bu, kalau lembaga maunya apa? Maunya kita lulus tepat waktu semua. Mengapa? Karena untuk akreditasi yang dihitung itu adalah ketepatan waktu lulus. Apabila ketepatan waktu lulus, itu dapat nilai besar. Tapi kalau misalkan 10 orang lulus tepat waktu, nilai kita 4,0. Tapi kalau dari 10 orang, 9 orang yang lulus tepat waktu, 1 orang lulus 12 semester, nilai kita langsung turun ke 3, Nah, bayangkan kalau memang misalkan ternyata yang lulus semester 9 sampai dengan seterusnya itu totalnya adalah lebih dari 30% di program studi. Bagaimana mungkin kami bisa membantu untuk mempertahankan akreditasi, bahkan mengupgrade akreditasi. Yang harus dipahami bersama bahwa akreditasi memang kami yang membuatkan, tapi nilai data di dalam akreditasi berasal dari aktivitas mahasiswa. Dan saat sekarang lebih dari 67% itu adalah aktivitas dari mahasiswa semuanya. Sisanya adalah sarana-prasarana dan sumber daya manusia ataupun dosennya. Maka ini menjadi keniscayaan kita bersama. Oleh karena itu, sebenarnya yang membutuhkan siapa? Yang membutuhkan itu adalah alumni dan kalian yang terdata sebagai mahasiswa. Karena tujuan kalian masuk ke sini adalah menggunakan kesarjanaan kalian untuk memiliki kehidupan yang lebih layak. Bagaimana mungkin kalian manfaatkan kalau kalian tidak bisa menunjukkan bahwa akreditasi program studi mengalami kenaikan ataupun bisa bertahan dalam posisi B ini. Oleh karena itu butuh kerjasama dari kalian. Karena 67%, sekali lagi saya ulangi, 67% output yang harus kami informasikan. Data yang harus ada dalam akreditasi itu adalah data aktivitas mahasiswa. Apa itu? Lulusan tepat waktu. Apa itu prestasi mahasiswa? Apa itu MBKM? Apa itu IPK? Semuanya. Semuanya datanya adalah data mahasiswa. 67%. Ya. Kemudian dari Mas Robi, kehadiran terkait dengan Abdi Digital, bagaimana mekanismenya? Informasi yang saya peroleh itu adalah nanti mekanismenya akan dipegang sama pihak dosen. Dosen yang akan mensubmit pada waktu kelas tersebut dan kalian bisa melihat di My Unpam. Apabila kemudian kalian menyelenggarakan absen berjalan, pada posisi di hari Kamis dan seterusnya, misalkan kalian harusnya masuk hari Selasa, kalian absen berjalan di hari Jumat, maka posisi di hari Jumat informasikan kepada dosen di mana kalian ikut absen berjalan, dia akan memasukkannya. Maka dalam 1 minggu tersebut sampai dengan hari Sabtu, kalian pantengin minggu itu kalian terdata hadir nggak? Kalian akan melihat karena itu akan record langsung ke kalian. Jadi ada 2 unsur. Dan bagaimana Bu kalau misalkan melebihi waktunya? Cut off, slot, tidak bisa dikotak-katik lagi, baik oleh dosen ataupun oleh mahasiswa. Oleh karena itu absen berjalan itu hanya bisa diberlakukan pada minggu tersebut saja. Namun dengan catatan kita nggak mungkin ya saklek-sumaklek seperti itu ya. Ada note di bawahnya, ada tulisan tadi note yang tidak saya jelaskan, yaitu misalkan ada sesuatu musibah, ataukah musibah terkait keluarga, ataukah musibah pribadi yang kita lihat memang itu adalah hal sesuatu yang sifatnya force major. Maka temui program studinya, temui Wakaprodi atau temui Kaprodinya, dan kalian akan mendapatkan kategori C dari program studi untuk kemudian bisa mengikuti perkuliahan dengan absensi berjalan di minggu lain. Hanya saja rekan-rekan, kalian tidak akan mendapatkan ilmunya karena setiap minggu ilmu berbeda. Maka pada minggu ini ilmunya adalah penjurnalan khusus, minggu depan adalah jurnal laporan keuangan, maka kalian akan double di laporan keuangan. Yang jurnal khusus loss. Nah, maka diharapkan kalian dapat belajar secara independen untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Ya, saya rasa sampai di situ ya Bu, pertanyaannya ya, sampai dengan Mas Robi aja ya. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa masih ada pertanyaan yang akan diajukan?
Pertanyaan di kolom chat sudah dijawab oleh Ibu Listia Ike. Bisa sambil dibaca-baca, mungkin ada pertanyaan yang jawabannya sudah dijawab. Silakan. Saya izin menambahkan pertanyaan yang tadi, Ibu bisa? Silakan Mbak Feni. Oh ya, izin Ibu tadi untuk pertanyaan kan sedikit sudah dijawab. Mbaknya hilang ya? Mbak Feni. Halo Ibu, apakah Ya, suara saya? sudah terdengar. Ya, Ibu izin. Tadi kan untuk pertanyaan pertama saya sudah terjawab. Nah, untuk menambahkan, kan nilai saya itu dengan 2 nilai E dan 2 nilai D itu di semester 1 waktu itu revisi karena saya cuma tidak mengikuti UAS saat itu karena ada pekerjaan yang harus saya meninggalkan UAS itu, Bu. Nah, apakah dengan problem seperti itu nanti saat saya sedang melakukan revisi bisa dibarengi dengan saya mendaftar kompre, Bu? Sudah, Mbak Feni? Iya, Bu. Terima kasih. Saya langsung jawab karena tidak ada pertanyaan lain ya Bu Tiwi ya. Oke, Mbak Fen, ada beberapa catatan terkait dengan diperkenankannya kalian mengikuti UAPS. Hanya satu yang perlu saya share screen terlebih dahulu. Saya mau menginformasikan mengenai tagihan ini ya. Tagihan ini tidak akan berlaku bagi mahasiswa yang pernah mengambil cuti. Tagihan ini tidak berlaku pada mahasiswa yang pernah off terlebih dahulu. Ya, untuk mahasiswa yang pernah cuti, otomatis di semester 8, dia akan terdata sebagai mahasiswa yang masih ada mata kuliah. Maka untuk yang peserta yang masih ada mata kuliah, dia akan berubah menjadi SPP. Oke ya, cuman artinya akan hilang loss biaya keterlambatannya. Misalkan nih, semester 9-nya baru masuk semester 8, maka dia SPP dan 600.000 dan biaya keterlambatannya ini akan hilang. Di sini akan tetap kena 500.000 meskipun konteksnya kalian baru mendapatkan surat tugas semester tersebut meskipun. Nah, sekarang saya balik ke pertanyaan Mbak Feni. Mbak Feni menanyakan bisa nggak Bu ikut UAPS? Pertanyaan saya adalah berapa SKS punyanya Mbak Feni? Karena untuk ikut UAPS atau pra-UAPS ada beberapa catatan, yaitu yang pertama, sudah menempuh maksimal adalah 108 SKS. Benar ya Bu Lisi, 108 SKS ya Bu ya? 108 SKS dan tidak memiliki nilai E. Ataupun kalau ada nilai E dan nilai D-nya, maka kita perkenankan paling maksimal adalah 2. Loh, kalau nilai E sama nilai D-nya adalah 4, dan kemudian nilai E dan nilai D-nya itu adalah metodologi penelitian, ataupun mata kuliah yang berada pada konsentrasi kalian, yang mohon maaf lahir dan batin, nggak bisa. Kalau misalkan mata kuliah konsentrasi kalian yang akan kalian komprekan, atau kemudian yang akan kalian ujiankan dalam bentuk skripsi kan, bagaimana mungkin kalau misalkan itu ternyata belum dapat dinyatakan lulus. Gitu ya. Jadi sepanjang sudah 108 SKS, oleh karena itu posisi di semester 6 itu udah clear. Maka di semester 7, mulai semester depan, di semester 7, semua langsung akan kita jadwalkan. Semua. Nah, untuk Mbak Feni, bisakah kita lihat terlebih dahulu? Kita lihat dulu transkripnya. Kami akan amatin terlebih dahulu. Silakan datang ke program studi, bisa menemui Bu Listia atau bisa menemui saya untuk kita pelajari. Tapi ingat, bawa transkrip terakhir dengan catatan tidak ada mata kuliah double dalam transkrip tersebut. Ya, jadi kalau ada mata kuliah double dihapus terlebih dahulu. Temui staf kita untuk melakukan penghapusan mata kuliah double. Jadi kita bisa menganalisis dengan baik. Ya, silakan Bu Tiu. Untuk pertanyaan baik Ibu, terima kasih. sudah sangat aktif, udah dijawab oleh Bu Listi ya. Terima kasih Bu Listi. Lanjut Bu Tiu. Bu, boleh mempertegas sedikit nggak Bu? Silakan Bu. Boleh ya, soalnya teman-teman di grup tele, di grup ketua kelas maupun yang tadi bertanya masih gagal paham. Saya coba share screen aja sosialisasi dari
staf ya. Nah, yang sudah dibagikan terkait dengan perbaikan nilai ini berlaku untuk semester ganjil ini maksudnya ya. Ini sudah disosialisasikan di semua medianya prodi akuntansi. Jadi sekali lagi dipertegas, ini di sini apa aja sih yang boleh diperbaiki? Nih, 1, UTS revisi. Artinya kemarin ikut UTS tetapi nilainya kurang. Silahkan diperbaiki, boleh mendaftar. Kemudian UAS susulan, artinya kemarin saat jadwal UAS itu ternyata nggak ikut, maka daftarnya UAS susulan. Kemudian UAS revisi, kemarin ikut UAS tetapi nilainya kurang, itu artinya UAS revisi. Ya, nah ini mekanismenya sudah di-share di sini, mohon bisa dibaca dulu sehingga nggak ada lagi pertanyaan nanti online atau offline nih. Daftarnya bisa datang langsung dan pelaksanaannya di ruang 218. Berarti tidak online ya. Kemudian jangan bertanya lagi yang nilainya jelek di semester yang sudah lewat, maka tadi ditempuhnya bisa revisi KRS di semester 7 atau semester antara jika memang memenuhi syarat. Oke, itu aja Bu Tiwi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Listia Ike. Teman-teman rasanya sudah cukup jelas ya, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Itu ada Arif Rahman, apa namanya, raise hand Bu. Mas Arif? Ya Bu. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, mohon maaf mengganggu sebelumnya Ibu. Saya ingin menyampaikan ini sih, minta arahan dan masukan ke Ibu Prodi dan teman-teman dan para staf dosen Unpam Bu. Ini kan ada salah satu teman saya tidak mengikuti UTS atau kegiatan ataupun tugas dikarenakan dia waktu itu lagi ada kendalanya yaitu istrinya lagi pendarahan dan dia kan harus diusi UTS. Itu ada keringanan nggak Bu kira-kira? Misalkan ini berhubungan dengan istri ya, keluarga Bu ya. Sedangkan dia belum kerja UTS. Nah dia kira-kira dapat keringanan nggak itu Bu? Mohon arahannya. Terima kasih. Ada lagi? Ibu izin tanya. Baik, silakan. Mbak Nur? Ya Bu, Nuryati izin tanya. Saya kan di semester ini tidak mengikuti UAS semua pelajaran dikarenakan saya itu belum melakukan pembayaran karena saya takut ditanyakan perihal kartu ujian itu bagaimana ya Bu? Karena saya baru melakukan pembayaran setengah. Jadi saya itu ingin revisi secara perlahan-perlahan bisa tidak Bu? Atau saya kan ini semester 7. Saya inginnya di semester 9 apakah bisa diperbaiki nilai saya? Bu Kaprodi cukup jelas pertanyaannya Ibu? Oke. Ada lagi? Izin tanya Bu. Oke, Mbak Ira silakan. Iya Bu, saya Ira semester 7. Izin tanya, waktu semester 5, kebetulan saya tidak bisa mengajukan cuti, tapi sudah registrasi. Jadi semester 5 itu saya tidak ikut semua mata kuliah. Nah, pada saat ini saya sudah dapat daftar pra UAPS dengan nilai E-nya cukup banyak, karena kan ada beberapa mata kuliah yang tidak ikut. Itu gimana ya Bu? Maksudnya apakah masih bisa dilanjutkan atau bagaimana gitu Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ira. Silakan Ibu Kaprodi. Baik, untuk Mas Arif, kita turut berlangsungkawa dengan kondisi temannya. Namun mohon maaf terkait dengan informasi dari temannya. Pertanyaan saya berikutnya adalah sudah ikut UTS atau belum? Apabila ternyata terdata sebagai ikut UTS, namun tidak ada, misalkan dia online, UTS dong, bisa dong. Nah kalau posisi offline nggak hadir, maka dia tidak ikut UTS. Kalau tidak ikut UTS, apakah dia UTS susulan?
tidak ikut UTS susulan, maka tidak diperkenankan ikut posisi revisi UTS di perbaikan nilai. Ya, revisi UTS di perbaikan nilai adalah revisi UTS yang menandakan sudah mengikuti UTS. Jadi mohon maaf, karena kita berbicara terkait dengan sistem, maka ini ada mekanismenya. Pada konteks UTS, sebenarnya itu diperkenankan untuk UTS susulan. Dan sebenarnya pendaftaran UTS susulan tidak diwajibkan orangnya yang hadir. Tidak harus orangnya yang hadir. Bisa keluarganya, bisa temannya. Yang penting adalah adanya penyelenggaraan. Jadi kalau untuk perbaikan nilai semester ini, itu adalah untuk UTS yang nilainya kecil. Dengan catatan, artinya maknanya adalah sudah mengikuti UTS. Yang belum mengikuti UTS ataupun belum mengikuti UTS susulan, nggak bisa. Pertanyaan terkait dengan kemudian Mbak Nuryati. Saya tadi sudah panjang kali lebar menjawab pertanyaannya Mas siapa tadi? Mas mana tadi? Mas Beni. Saya sudah panjang kali lebar mengenai terkait dengan pembayaran. Maka silakan kepada Mbak Nurhayati, kita masih ada pada posisi tanggal 7. Lunasi, dan silakan ambil action. Actionnya itu adalah UTS-nya saya rasa posisinya kemarin kita masih memberikan keringanan deh. Kalian boleh ikut UTS, tapi nilai tidak akan kita keluarkan. Namun nggak berlaku di UAS. Karena keringanan tersebut itu hanya ada di prodi kita. Ya sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Ya, jadi kalau kalian ikut UTS ataupun UAS harus nunjukin kartunya. Nah, pada waktu kita melakukan penandatanganan, Bu Listi melakukan penandatanganan, ataupun saya melakukan penandatanganan, kami informasikan dengan wanti-wanti nggak berlaku di UAS. Mohon maaf, nggak berlaku di UAS. Ya, oleh karena itu pembayaran SPP kita itu bisa diangsur. Kenapa? Untuk tidak memberatkan. Nah, kalau misalkan kalian kumpulkan menjadi satu, ya mungkin itu akan memberatkan. Oleh karenanya, konteksnya adalah belum melakukan pembayaran saat sekarang, silakan. Karena saat sekarang sampai dengan nanti Anda melakukan pendaftaran perbaikan nilai, itu masih memungkinkan untuk melakukan pembayaran. Dengan catatan ada denda di dalamnya. Dengan catatan jangan pernah melihat nominal dari dendanya, karena tadi saya sudah ngomong panjang kali lebar mengenai mekanisme hak dan kewajiban. Jadi nanti kalaupun ada pertanyaan, mohon jangan mempertanyakan apa yang masalah Anda. Tapi kalau masalah Anda sudah sesuai dengan, ataupun sudah hampir sama dengan apa yang diutarakan dari pertanyaan-pertanyaan temannya, kayaknya itu nggak perlu lagi diutarakan ya. Mbak Ira, semester 5 tidak bisa cuti karena sudah keburu Anda melakukan registrasi. Maka bisakah pra-UAPS? Pertanyaan saya, sudah 108 SKS kah? Pertanyaan berikutnya, berapa nilai E-nya? Kalaupun misalkan nanti nilai E-nya banyak sekali, kemudian sudah 108, tapi nilai E-nya banyak sekali, itu juga kita nggak bisa. Ya, itu juga kita nggak bisa. Nanti apa namanya ada beberapa catatan-catatan yang boleh mengikuti pra-UAPS. Oke ya? Izin Bu. Bu, maaf Bu. Izin tanya Bu. Tapi Halo. kemarin Izin. Boleh Mbak Ira terlebih dahulu, ya Mbak Kinanti untuk sebentar ya, Mbak Ira terlebih dahulu. Nanti boleh di-mute terlebih dahulu. Nanti akan diberikan kesempatan. Mbak Ira silakan. tapi saya udah daftar pra-UAPS Bu, udah lagi udah dapat dosennya juga gitu. Maksudnya apakah nanti akan tertunda untuk perbaikan nilai dulu atau pra-UAPS saya tidak bisa dilanjutkan atau gimana gitu Bu? Artinya ada kesalahan dalam prosedur pra-UAPS kami. Kami meminta maaf. Ini artinya ada kesalahan, ada kelalaian dalam sistem kami. Karena seyogyanya untuk mahasiswa yang diperkenankan pra-UAPS itu adalah mahasiswa yang sudah menempuh 108 SKS dengan nilai E ataupun nilai D yang tidak banyak atau tidak lebih dari 2. Nanti atas nama Mbak Ira akan coba akan kami lihat kembali. Tolong Mbak Ira menginformasikan kepada Mas Indra. Ya, karena kemarin kan itu diinformasikan oleh Mas Indra. Atas nama Ira Aprianti, nanti tolong koordinasi kembali dengan Mas Indra, ya.
Oke, sudah cukup Mbak Ira? Baik Bu, terima kasih. Silakan Mbak Kinanti. Bu, izin bertanya, saya nanti dari semester 1, kalau misalnya kita melakukan revisi, yang tadinya nilainya C, pas kita revisi itu jadi D, itu nanti nilainya yang diinput yang terakhir atau yang paling bagus ya Bu nilainya? Nanti maunya diinput yang mana? Yang bagus. Ya, jadi apabila terjadi perubahan revisi, ternyata nilai yang kalian peroleh nilai lebih kecil, maka akan kita kembalikan ke nilai asal. Oleh karena itu nanti pada posisi terakhir, tolong dicek, kemudian hubungin staf untuk melakukan penghapusan mata kuliah yang double. Ya, pilihlah mata kuliah yang double yang nilainya lebih kecil untuk dilakukan penghapusan. Namun karena Anda semester pertama, jangan pernah berhayal dan bercita-cita mau dapat nilai banyak yang kecil. Ya, lakukan aja sebaik-baiknya, hadir, kemudian ikut UTS dan UAS, kemudian kerjakan tugas-tugasnya. Saya yakin kalau tidak ada permasalahan yang sangat urgent, itu bisa kok kalian peroleh nilainya yang relatif lebih baik, ya. Nah, untuk rekan-rekan, apabila ternyata di dalam proses kegiatan belajar mengajar terjadi sesuatu yang kurang nyaman, contohnya tadi ada dosen yang menyelenggarakan ujian susulan secara mandiri, tidak diperkenankan, bisa segera menginformasikan kepada program studi. Kalau misalkan Ibu takut ngelihat Bu Efri-nya menakutkan, oke, mungkin boleh ke Bu Listia Ike yang memang lebih ramah mungkin ya. Atau takut Bu, boleh kok ke divisi pengajaran Bu Aditya Putri Pratiwi, MC kita. Atau ke divisi kemahasiswaan, Ibu Afridayani. Atau melalui dosen pembimbing akademik. Nanti kita akan menginformasikan kembali siapa dosen pembimbing akademiknya ya. Jadi kalian bisa lakukan curcol, silakan curhat, dan nanti diinformasikan. Mengapa? Kita besar, kita obesitas, dan nggak mungkin kalau kita menghandle semuanya. Maka di lapangan yang paling tahu dan paling paham itu kalian. Berikut juga dosen pengampu, berikut juga dosen PA. Oleh karenanya, mohon diinformasikan kepada program studi untuk kita bisa melakukan perbaikan secara kontinuitas, ya. Karena kita mencoba untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus, tapi nggak mungkin kalau cuma program studi aja. Butuh bantuan dari rekan-rekan sekalian, dari adik-adik mahasiswa ini, ya. Terima kasih. Baik, Ibu masih akan dilanjut sesi pertanyaannya. Kalau masih ada, boleh Bu, 10 menit lagi Bu. Baik, Mbak Arina, silakan. Ini Bu, izin Ibu Nuryati mau bertanya lagi, Kak Tiwi boleh? Siapakah ini? Nuryati. Oh, Nuryanti, baik, silakan. Ya. Nuryati, izin Bu bertanya. Mulai melanjutkan pertanyaan Nuryati tadi. Jika Nuryati sudah membayarkan untuk SKS-nya yang kemarin belum terbayar, bisakah saya revisi di semester 9? Dikarenakan saya tahu kapasitas saya ini tidak pintar seperti teman-teman saya yang lain. Karena mungkin untuk perbaikan di awal Januari ini juga saya mengambilnya hanya beberapa. Gitu. Jadi apakah tidak ada masalah? Begitu Kak. Wih, jalan-jalan lagi dong. Mbak Nuryati, saya ingin berkata-kata dulu sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Nuryati ya. Allah itu menciptakan manusia tidak dengan kecacatan. Kita adalah makhluk yang paling baik, yang paling sempurna di hadapan semua. Oleh karena itu Allah meminta kepada semua, termasuk iblis, untuk menundukkan kepalanya kepada manusia. Jadi jangan dari kita memberikan stimulasi kepada diri kita bahwa kita kurang, kita tidak pintar. Kekuatan yang utama itu adalah kita mau untuk belajar. Dan inilah kekuatan mahasiswa di Universitas Pamulang. Kita dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan biaya, karena kalian semua bekerja di luar sana. Karena kalian juga adalah orang tua di luar sana. Karena kalian punya banyak kesibukan di luar sana. Tapi itulah keunggulan mahasiswa Unpam. Dengan segala keterbatasan, kalian masih meluangkan waktu untuk ada di dalam kelas. Dengan segala keterbatasan, kalian masih meluangkan waktu untuk mencoba
menyerap ilmu-ilmu yang ada yang diberikan oleh para dosen, ya. Kalau kemudian Nuriyati mengatakan saya mau pelan-pelan, Bu, silakan lakukan sesuai dengan apa yang kamu bisa. Pahami bahwa Anda memiliki waktu sampai dengan 14 semester. Pahami bahwa Anda memiliki hak untuk melakukan revisi di setiap semesternya. Pahami bahwa kamu juga punya hak untuk mengambil mata kuliah antara 2 kali dalam satu satuan waktu kalian menjadi mahasiswa. Tapi saya juga meminta tolong dengan sangat rekan-rekan, tolong jangan selfish, tolong jangan egois. Dalam kesempatan di mana kalian menjadi tidak efektif dan tidak efisien, di sanalah kontribusi kalian untuk menurunkan akreditasi Universitas Pamulang, khususnya program studi akuntansi. Semakin kalian lama menyelesaikan, maka semakin nilai kita rata-rata yang akan mengalami penurunan, dan inilah yang akan menjadi rujukan acuan data. Kita nggak bisa mengotak-atik data. Karena data, saat sekarang data dosen pun ditarik dari feeder. Data feeder adalah data per semester yang kita harus berikan kepada pihak kementerian. Sehingga tidak diperkenankan apabila kita melakukan perubahan. Kenapa sebelumnya saya menyatakan nggak boleh dosen melakukan perubahan secara mandiri, apalagi di luar dari konsen waktu. Itu hanya memberikan angin-angin segar tapi palsu saja kepada kalian. Saat kita sudah menyerahkan data kepada kementerian dan kemudian dosen melakukan perubahan, kita tidak akan mungkin meng-ACC perubahan tersebut. Mengapa? Karena apabila di ACC, ini akan mengakibatkan adanya perbedaan data antara kita dan feeder. Nah, ini yang sangat dijaga oleh Unpam. Sampai dengan wisuda tanggal 11 Desember kemarin, kita diberikan apresiasi oleh pihak LDT 4 sebagai penerus dari kementerian. Beliau menginformasikan bahwa tidak ada data yang aneh. Artinya, memang kita menginformasikan data yang benar-benar real, benar-benar ada. Oleh karena itu, dalam setiap hak kalian ada hak orang lain. Dalam setiap hak kalian untuk menyelenggarakan kegiatan pengajaran secara perlahan-lahan, ada hak orang lain untuk mendapatkan akreditasi terbaik dari program studi. Ya, dan setiap nilai akreditasi 67% berasal dari aktivitas mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan non-pembelajaran. Sepanjang kalian menjadi mahasiswa Universitas Pamulang, khususnya di program studi akuntansi. Oke ya, jadi saya sudah menginformasikan apa haknya, tapi ingat, dalam setiap hak kalian ada hak orang lain. Oleh karena itu, diatur dalam bentuk mekanisme, diatur dalam bentuk surat edaran, diatur dalam bentuk peraturan rektor ataupun yang mengacu pada peraturan kementerian. Oke ya, makasih Bu Tiwi. Baik, terima kasih Ibu. Mbak Arina, silakan pertanyaannya Mbak Arina. Iya Ibu, makasih. Ibu, jadi kan berarti saya karena punya nilai E di semester 2, berarti saya ikut semester antara ya. Nah, namun saya ini punya nilai E itu lebih dari 9 SKS. Berarti saya tunggu semester antaranya 2 kali ya, Bu? Atau gimana? Karena saya udah ikut pra-UAPS juga. Terima kasih, Bu. Mbak Arina, Anda semester 7. Nanti kalau mau ikut semester antara, berarti kan di semester 8 ke semester 9. Namun di semester 8, kan ada mata kuliah yang bisa direvisi. Jadi sekian SKS, ada beberapa SKS yang kalian bisa lakukan revisi. Kemudian, semester 8 ke 9 ada semester antara. Tapi di semester 9, kalian kan bisa revisi. Karena di semester 9 sudah tidak ada lagi mata kuliah. Seharusnya kalian sudah tamat di semester 8. Namun karena sesuatu dan lain hal, kalian belum bisa tamat. Maka di semester 9, ambillah 24 SKS. Atau mau 20 SKS, silahkan saja. Memang hak kalian untuk mendapatkan mata kuliah sampai dengan peraturan kementerian, yaitu 24 SKS. Silakan Bu Tiwi. Baik, demikian Mbak Arina. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi?
Sudah cukup ya. Ini pertanyaan di kolom chat rasanya sudah terjawab semuanya oleh Ibu Listia. Wiwi, saya izin mengomentarin dari Murni yang bertanya, jika mau sidang skripsi di semester 8 masih harus merevisi nilai itu gimana ya? Apakah bisa? Bisa. Di semester 8 ada sekian SKS yang kalian bisa melakukan revisi, bisa. Dan pada saat kita meng-close pendaftaran, kita selalu melebihi dari waktu di mana nilai akan dikeluarkan. Dan kita akan sebelum masa pelaporan ke feeder. Jadi, bisa nggak Bu revisi? Bisa. Tapi ujiannya di akhir semester. Nggak ada masalah. Di semester 8 itu juga. Oke, Bu Til, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Teman-teman, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebentar. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi dan cukup jelas, maka saya izin menutup. Demikian tadi sosialisasi perbaikan nilai yang telah dipaparkan secara gamblang oleh Ibu Kaprodi dan juga Ibu Wakaprodi. Maka dengan ini ada 3 hal besar dan tergolong baru yang harus teman-teman cermati. Pertama adalah terkait dengan perubahan skema perhitungan absensi yang akan mulai berlaku pada semester besok, genap 2022-2023. Kedua adalah terkait dengan beberapa pintu yang dapat teman-teman lewati untuk memperbaiki nilai. Ada revisi semester antara, ujian susulan, dan perbaikan nilai. Silakan disesuaikan dengan persyaratan dan kondisi yang teman-teman hadapi sesuai dengan pemaparan Buka Prodi tadi. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pra-UAPS yang akan menggunakan proposal melalui mata kuliah metodologi penelitian pada semester 6. Nah, segala hal-hal penting, tanggal pendaftaran, tanggal pelaksanaan, dan semuanya dapat teman-teman akses melalui seluruh media sosial program studi akuntansi. Baik, demikian tadi sosialisasi terkait perubahan-perubahan yang akan terjadi pada pembelajaran di semester genap 2022 dan 2023, serta sosialisasi perbaikan nilai yang sebentar lagi akan teman-teman jalani. Jika sudah clear, maka saya izin menutup acara sosialisasi hari ini. Selamat berlibur, tetap jaga kesehatan, sampai berjumpa di acara sosialisasi lainnya dan di perkuliahan semester genap 2022-2023. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur semuanya. Bu Listi, Bu Dewi, Bu Afrida, makasih banyak-banyak. Terima kasih banyak Ibu Kaprodi. Terima kasih. Mohon maaf diganggu liburannya ya. Ya, Bu. Terima kasih teman-teman. Uni. Terima kasih, Bu. Saya izin live. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.